أيها السادة الحضور، والآن كلنا نستمع إلى الكلمات القيمة الشافية من المتحدث الرئيسي لمؤتمر الدولي على الشريعة الإسلامية والقانونية بين المجتمع الإسلامي. Ladies and gentlemen, please welcome the honor Head of Islamic Chamber Indonesian Supreme Court, Professor Dr. Andes Haji Amran Suadi, SHM Hum MM, to deliver the keynote speakers. The stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikannya kesehatan, kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan yang sangat indah dan nyaman ini. Kemudian tak lupa salawat beriring salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Bapak Rektor YIN UIN Surakarta, UIN Raden Mas Said, ini masih ditulis. Bapak Profesor Dr. Haji Mudhafir MPD, kemudian Bapak Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Ismail Yahya, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Pengadilan Agama atau Ketua-Ketua Pengadilan Agama Solo Raya, pimpinan Bank Indonesia yang berhadir, pimpinan BPRS Dana Mulia, kemudian pimpinan Jateng Syariah, pimpinan Observatorium Rawaisa, kemudian Bapak dosen Fakultas Syariah, kemudian juga invite speaker kita Bapak Dr. Stegen Van Huys dari Universitas Bina Nusantara, kemudian Bapak Dr. Mahmud Korea dari Leiden Asoka University of Syariah lainnya yang hadir. Perkembangan hukum Islam di Indonesia ini sangat maju sekali dan sangat terjadi satu lompatan yang sangat besar, sehingga saya mengatakan bahwa kemarin saya memberikan kuliah tentang legislasi tentang hukum keluarga di Indonesia. Kalau kita urutan sudah begitu banyak undang-undang positif yang mengatur tentang hukum keluarga, termasuk juga hukum ekonomi syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, tugas utama seorang hakim meliputi 3 hal pokok, yaitu yang pertama tugas dalam bidang peradilan, meliputi teknis yudisial, kedua tugas untuk memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada lembaga negara, dan yang ketiga tugas akademis. Berdasarkan tugas tersebut, hakim menempati posisi yang istimewa di antara penegak hukum lainnya. Hal ini karena hakim merupakan konkretisasi hukum dan keadilan yang pada awalnya masih bersifat abstrak. Untuk melakukan proses konkretisasi hukum di atas, ada beberapa teknik dan metode yang dilakukan hakim dalam menemukan hukum. Yaitu pertama dengan mengkonstatir, salah satu tahapan hakim dalam menggali dan menemukan fakta hukum terhadap peristiwa hukum yang diungkapkan oleh para pihak. Kemudian mengkualifisir, yaitu proses hakim dalam mencari menentukan hubungan hukum terhadap peristiwa yang telah dibuktikan. Lalu konstituir, yaitu proses hakim dalam menetapkan hukum atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara. Nah, kalau kita melihat, kita memperhatikan bahwa proses pencarian hukum oleh hakim ini disebut dengan rechtfinding. Dalam hal beberapa metode yang dapat digunakan hakim untuk membuat temuan, yaitu interpretasi, konstruksi hukum, dan hermeneutika hukum. Interpretasi adalah proses hakim dalam menafsirkan, menentukan makna dalam kata-kata.
Konstruksi adalah menguraikan makna ganda kekaburan ketidakpastian dari peraturan perundang-undangan. Kemudian hermeneutik adalah metode interpretasi teks hukum terhadap suatu naskah normatif dalam bingkai kesatuan antara teks, konteks, dan pembacanya. Secara umum di negara-negara yang menganut sistem civil law, istilah jurisprudensi diartikan sebagai putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim atau badan peradilan lainnya dalam perkara yang sama. Sebaliknya di negara-negara yang menganut sistem hukum common law atau Anglo-Saxon, istilah jurisprudensi diartikan sebagai ilmu hukum yang meliputi asas-asas hukum positif dan hubungan hukum. Adapun putusan-putusan hakim yang lebih tinggi dan diikuti secara teratur sehingga menjadi bagian dari ilmu hukum yang disebut dengan case law atau disebut juga dengan judgment law. Di Indonesia agar suatu putusan hakim dapat digunakan sebagai jurisprudensi harus memenuhi syarat. Pertama, putusan suatu peristiwa hukum yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Itu pertama dulu. Kalau sudah jelas tidak perlu ada jurisprudensi lagi. Yang kedua, keputusan harus mengikat secara hukum. Ketiga, telah digunakan dalam berbagai kesempatan sebagai dasar keputusan dalam kasus yang sama. Keempat, putusan telah memenuhi rasa keadilan. Kelima, putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung, artinya di tingkat kasasi. Dalam sejarah hukum Indonesia, jurisprudensi diperkenalkan pada awal abad ke-20 oleh ahli hukum Terhar dengan diterbitkannya majalah hukum oleh Perkumpulan Ahli Hukum India Belanda dengan nama Indische Tijdschrift van het Recht. Putusan-putusan pengadilan agama telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan pembaruan hukum Islam di Indonesia, khususnya putusan-putusan yang didasarkan pada ijtihad hakim. Ada beberapa jurisprudensi pengadilan agama yang bersifat progresif dan mengandung semangat reformasi hukum Islam. Salah satu diantaranya ada beberapa contoh, ya. Pertama, penetapan anak perempuan sebagai asobah. Nah, ini putusan nomor 86 KAG 1994 dan ini sudah diikuti dengan beberapa putusan. Jurisprudensi ini telah mereformasi hukum waris Islam Indonesia dalam perspektif politik hukum yang dianggap lebih mapan, kemudian berubah sehingga akhirnya dipandang lebih adil dalam nuansa kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Kemudian ada jurisprudensi warisan di mana istri yang non muslim menerima bahagian harta waris, bukan ahli waris, harta waris dari jalan wasiat wajibah. Karena istri ini walaupun dia berbeda agama, dalam fakta hukum yang kami kaji ternyata dia membela suaminya itu yang dalam keadaan sakit parah sampai dia berhenti bekerja dan dia kirim ikut mengobati suaminya sampai ke luar negeri, dan itu dia alami hanya 2 tahun yang suaminya sehat. 16 tahun itu sakit. Sampai akhirnya dia berhenti bekerja untuk mengurus suaminya. Kemudian akhirnya meninggal suaminya ini. Barulah muncul saudara dari suaminya nuntut waris. Nah, di situ kita menyatakan atau memberikan rasa keadilan dan akhirnya memberikannya lewat wasiat wajibah. Kemudian nafkah madiyah anak. Pada mulanya kan lil intifak, bukan ditamlik, ya, sehingga kewajiban seorang ayah untuk memenuhi nafkah anak tidak menjadi hutang jika telah lewat masanya. Namun nafkah tersebut menjadi hutang jika ada keputusan hakim. Jadi hakim, jadi seorang ibu nuntut nih kepada suaminya karena dia bantan suaminya tentunya, ya. Tidak membayar nafkah anaknya atau juga suaminya bisa. Nah, seorang ayah dalam kenyataannya mampu dari segi fisik maupun keuangan namun sengaja melalaikan anaknya sehingga mengalami kerugian secara moral maupun material, maka ini bisa dikumulasikan dan dituntut. Kalau diputuskan oleh hakim bisa dieksekusi harta suaminya itu atau harta ayahnya itu. Ini sudah kita putuskan di tingkat kasasi.
Kemudian terjadi pergeseran ukubat cambuk menjadi penjara dalam perkara jinayat di Aceh. Dan ini memang kita sudah banyak memutus perkara-perkara jinayat di Aceh. Dan bagi jurusan jinayat, bagi jurusan jinayat bisa nanti untuk nulis apa segala macam, silahkan ke Mahkamah Agung. Saya siap untuk memfasilitasinya. Demikian juga ada dosen kita di sini, Pak Dr. Mardi, ya. Pak Dr. Chandra, insya Allah. Kemudian di mana kami tingkat membatalkan hukum cambuk dengan menggantinya hukum penjara sebagai ukubat takzir. Pergeseran ini kenapa? Dalam kanun itu harus hukum cambuk, tapi kita karena anak korbannya kita rubah. Kenapa? Karena kalau dicambuk hari itu selesai. Tapi si korban anak ini traumatiknya belum selesai. Oleh sebab itu kita ganti, kita rubah, kita pilih kepada hukum penjara kalau korbannya itu anak. Kemudian isbat nikah dalam rangka melindungi kepentingan anak. Pertimbangan hukum dari dikabulkan pengesahan ini adalah untuk melindungi anak agar memperoleh hak-hak hukumnya berupa kemudahan mendapatkan akta lahir. Nah, ini juga kita melakukan isbat nikah terhadap pasangan suami istri yang sebenarnya, jadi begini nih, ini kasusnya. Si suami nikah sama istri pertama, dalam masa pernikahan itu secara sirri nikah lagi dia dengan istri kedua. Tapi dalam perjalanan itu lahir anak. Dalam perjalanan itu si istri pertama tidak ada gubris. Kemudian istri pertama ini cerai dengan istri pertama dan meninggal istri pertama. Kan ini tetap masih sirri juga. Akibatnya anak gak ada dapat akta lahir. Lalu oleh pengadilan dikatakan itu tidak bisa diisbatkan karena dia nikah dulu pada saat tidak minta izin kepada istri pertama. Kami mengatakan bahwa istri pertamanya sudah meninggal. Memang dulu tidak dia. Tapi kita harus memperhatikan kepentingan anak. Nah, sehingga dengan demikian kita isbatkan nikahnya. Nah, kita batalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Dan ini kemudian menjadi landmark dari Mahkamah Agung. Kemudian ditolaknya permohonan wali adal dalam perkara ini Majelis Kasasi lebih menitik beratkan pada upaya perlindungan hukum terhadap harta anak. Ini kenapa? Karena wali adal ini karena dikhawatirkan akan terjadi percampuran harta yang belum dibagi antara harta yang menjadi hak anak dengan calon suaminya yang baru. Pertimbangan ini sejalan dengan teori maqasid syariah yang salah satu elemennya adalah memelihara harta atau hifzul mal. Jadi si ayah tidak mau menikahkan menjadi walinya karena belum dibagi harta yang harus ditinggalkan kepada anak dari mantan suaminya yang sudah meninggal dunia, dari suaminya yang sudah meninggal dunia. Sementara dia mau nikah lagi dengan suami baru. Jadi oleh sebab itu harus dibagi dulu harta ini supaya jelas. Jangan nanti karena hartanya banyak, suami yang baru ini karena ingin menghabiskan harta itu. Nah, ini yang harus kita pelihara. Kemudian kita juga membuatkan penundaan pembagian harta bersama suami istri demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Pembagian harta bersama dapat ditunda apabila berpotensi mengambil hak hidup anak berupa kehilangan tempat tinggal. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa harta bersama dapat dibagi kalau anak itu sudah cakap secara hukum. Jadi rumahnya satu-satunya. Lalu suami minta, padahal rumah yang lain tidak ada, anaknya masih kecil-kecil. Ini kalau dibagi, kemana anak ini akan tinggal? Oleh sebab itu kita berpandangan tunda pembagian harta bersamanya, selesaikan dulu, kecuali kalau itu dia cari untuk rumah bagi anak-anaknya. Nah, itu jadi kepentingan itu. Dan banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan ini. Memang Bapak dan Ibu, kita juga melihat beberapa fenomena-fenomena yang terjadi, sehingga banyak jurisprudensi memberikan kontribusi tentang perkembangan hukum Islam ke depan. Dan secara anekdot, Bapak dan Ibu pernah sekali eksekusi tentang harta bersama.
Jadi salah satu pengadilan agama Padang dalam hal ini, eksekusi harta bersama di atas tanah mertua. Jadi yang punya tanah ini orang tuanya, orang tua si istri. Sementara rumah itu dibangun oleh si suami istri. Makanya kita di Mahkamah Agung mengatakan tidak bisa dieksekusi kecuali dihitung nilainya. Karena kalau dihancurkan kan sia-sia, seperti terjadi di mana itu ya? Di Jawa Timur ya, di Madura, karena istrinya tidak rela dihancurkan rumah itu. Nah, itu kan arang habis besi binasa itu. Jadi saya katakan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi itu disepakati harganya kurang lebih sekitar 800 juta. Jadi istri, karena dia tetap tinggal di situ, istri yang harus membayar kepada mantan suaminya 400 juta. Pada saat pembayaran eksekusi real, si istri ngurang. Nggak mau lah saya bayar 400, 300. Padahal sudah disepakati ini 400. Akhirnya suami nggak mau. Nggak mau, saya kan udah disepakati 400, kenapa harus 300? Datang ketua pengadilan agama bisikkan, Pak terima aja 300, kan bapak bisa kawin lagi. Mendengar bisa kawin lagi dia terima itu. Akhirnya dibuatlah. Jadi saya bilang bisikan hebat dari ketua PA itu. Saya bilang kepada Bapak pengadilan agama, eksekusi itu seni tersendiri. Eksekusi itu tersendiri. Jadi kadang-kadang tidak dapat itu dalam teori buku, tidak ketemu itu. Ya, bisik-bisik kan nggak ada dalam buku itu. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Perubahan ini tentunya bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik karena budaya, sosial, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Regulasi yang ada tentunya tidak dapat menjangkau perubahan tersebut karena dituangkan pada masa dan waktu yang berbeda. Untuk menjawab beberapa kasus yang diajukan ke pengadilan, maka untuk itulah diperlukan peran hakim sebagai penafsir dan penemu hukum agar bisa memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Putusan-putusan hakim yang bersifat progresif dan mampu menjawab kebutuhan zaman tentunya akan menjadi jurisprudensi yang akan diikuti oleh hakim-hakim lain dalam kasus serupa. Untuk itulah peran jurisprudensi sangat urgen diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia. Selain memberikan unsur kepastian hukum, juga meminimalisir adanya disparitas putusan yang satu dengan yang lainnya. Jadi Mahkamah Agung menciptakan jurisprudensi dan sekarang sudah dibuat beberapa jurisprudensi untuk supaya tidak terjadi disparitas. Dan ini menjadi satu studi mungkin bagi bagaimana studi jurisprudensi terhadap putusan hukum keluarga, hukum ekonomi syariah dan sebagainya. Termasuk hukum jinayat, ya, itu menjadi perkembangan di masa yang akan datang, dan ini menjadi studi yang sangat baik. Dan saya memang sebagai tuaka agama mengharapkan terutama kepada kita yang mendidik anak-anak kita, terutama untuk menjadi hakim-hakim di lingkungan peradilan agama dan sampai ke Mahkamah Agung, itu memang tidak hanya pada tataran pengetahuan saja. Banyak anak-anak kita yang lulus cum laude, tapi begitu dia tes CAT gagal. Nah, oleh sebab itu di mana perlu memperhatikannya, di samping kita melatih keilmuannya, tapi melatih kepiawaiannya dalam computer assessment test. Karena kalau ini gagal, maka gagal dia untuk jadi hakim. Nah, sekarang ini kalau dia lulus nanti jadi APP namanya ya, analis perkara peradilan, lalu nanti dites lagi setelah dia PNS dites, baru nanti dia menjadi hakim, dan nanti menjadi hakim. Dan sekarang ini tes itu sudah tidak membedakan antara fakultas syariah atau tidak. Asal dia sarjana hukum, nanti dia masuk APP dulu, nanti silahkan dia mau pilih kemana dia. Nah, kalau dia mau memilih pengadilan agama, ya harus mampu membaca kitab lah, kitab gundul. Tapi kalau tidak, dia ngambil peradilan umum atau peradilan
tata usaha negara. Cuma tidak bisa milih peradilan militer. Karena kalau peradilan militer harus militer dulu dia. Nah, gitu ya. Jadi insya Allah nanti punya perspektif yang sangat baik lah untuk dunia peradilan. Dan perlu diketahui bahwa sekarang hakim sangat kurang. Di pengadilan-pengadilan tingkat pertama, hakim itu paling 3 ya, paling banyak 3. Sehingga kalau dia menyidangkan perkara itu tidak boleh cuti dan tidak boleh hamil. Karena kalau melahirkan dia nggak bisa sidang. Nah, akhirnya ada keluar kebijakan, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan dengan mengizinkan hakim tunggal. Jadi sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan diskusi kita ini sangat baik sekali, menjadi bahan studi kita dalam membahas bagaimana terjadinya perkembangan jurisprudensi di lingkungan hukum Islam terutama di Mahkamah Agung, sehingga dengan ini menjadikan bahan bagi kita untuk mempelajari perkembangan-perkembangan itu, menjadi analisis kita di dalam menggali perkembangan hukum Islam di Indonesia yang perkembangannya itu sangat berbeda dengan tempat asalnya di Arab Saudi sana, di Jazirah Arab. Sehingga ketika ada orang bertanya kepada saya, kenapa kok di Indonesia ada harta gono gini? Di Arab itu tidak ada harta gono gini. Saya katakan memang di Arab itu tidak ada harta gono gini, tidak dikenal. Kalau Prof. Ma'ruf Amin kan mengatakan itu adalah harta syarikat ya, harta syarikat antara suami dengan istri. Ya, itu harta gono gini itu. Karena sebenarnya suami bekerja, istri juga bekerja, walaupun mungkin bekerjanya tidak formal. Jadi ini menjadi bahan bagi kita kajian-kajian, karena sampai sekarang, kemarin saya ada yang bertanya kenapa kok diberlakukan harta gono gini di Indonesia. Saya katakan, kalau kita perhatikan di Indonesia, kadang-kadang ibu-ibu itu lebih banyak kerjanya daripada bapak. Apalagi di tempat kampung saya itu, si bapaknya nanti ngopi, si ibunya yang kerja jualan. Si bapaknya ngobrol itu, kopinya 1 gelas tambah air, sudah tambah air agak kurang, tambah gula, hitungannya 1 gelas juga. Nah, itu. Jadi sehingga dengan demikian akan menimbulkan nuansa keadilan. Dan memang saya mengatakan bahwa keadilan itu menjadi tumpuan dari hukum. Hukum itu alat saja. Jadi kita bekerja bukan menegakkan hukum, tapi menegakkan keadilan. Tapi keadilan yang didasarkan kepada hukum. Karena keadilan itu kalau tidak didasarkan kepada hukum, macam-macam dia. Ya, menurut saya adil, tapi menurut Bapak tidak adil, kan begitu. Nah, saya kira demikian saja bagi kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi kajian kita ke depan, bagaimana peranan jurisprudensi dalam pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam ke depan, dan menjadi bahan studi. Dan insya Allah nanti dari narasumber kita akan lebih banyak dikupas tentang perkembangan hukum Islam ke depan. Kami kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.